Kenapa dinamakan Dzulqa'dah? Diambil dari qa'ada yaq'udu, qu'udan, duduk. Jadi zaman Rasulullah di bulan Dzulqa'dah ini sahabat-sahabat ini tidak ada yang berperang. Semuanya duduk. Banyak rata-rata di zaman sahabat ini mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang duduk. Makanya qa'adun, qa'dah. Maka banyak sahabat ini tidak diutus oleh Rasulullah SAW untuk berperang. Jadi diam saja, pelaksanaan ibadah haji sebentar lagi persiapkan kesehatan, persiapkan uang saku, uang sangu dan lain sebagainya. Masuk kita ke bulan Dzulhijjah, kalau sekarang tanggal 22 Dzulqa'dah, maka ada sekitar 10 hari lagi. Berarti kalau tidak salah, karena nanti akan berbeda nampaknya, Bapak-bapak. Jadi pelaksanaan Idul Adha berbeda. Ada yang hari Rabu tanggal 28 Juni, ada yang 29 Juni. Kawan saya, ada yang dari Muhammadiyah, sampaikan mungkin sekitar tanggal 28. Kalau kita nengok kalender nasional, tanggal 29. Kalau tanggal 29, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, maka tentu dimulai dari tanggal 20 Juni, itulah sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Apa keutamaannya kalau kita sudah masuk? Rasulullah dari saking pentingnya, hadis ini datang dari riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Ma min ayyamil amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Tidak ada hari untuk beramal soleh, untuk beribadah yang sangat dicintai oleh Allah daripada atau melebihi dari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bahkan sahabat nanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, kalau berperang ya Rasulullah masih kalah enggak beramal soleh di 10 hari ini? Iya, walal jihad fisabilillah. Bahkan berperang saja pun masih kalah keutamaannya. Lebih sangat dicintai oleh Allah beramal soleh di 10 hari di bulan Dzulhijjah awal, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang itu berperang, berangkat, misalkan bapak-bapak berangkat ke Palestina dengan harta sendiri, dengan jiwanya sendiri, lalu kemudian tak balik lagi ke Indonesia karena meninggal, mati syahid. Maka itu bisa mengalahkan keutamaan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Bapak ingin mengalahkan 10 hari bulan Dzulhijjah beramal soleh, berangkatlah ke Palestina. Jadi pulangnya tak usah balik, mati syahid. Kira-kira siap tidak? Jadi kalau kita tak siap berperang, maka kita tentu beramal soleh. Apa saja amal soleh itu Pak Ustadz? Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9, insya Allah bolehlah berpuasa. Karena tanggal 10 sudah masuk ke Idul Adha, masuk ke Lebaran Haji kata orang. Jadi tanggal 1 bolehlah berpuasa. Aduh tak mampu saya puasa Pak Ustadz, berat. Karena kawan-kawan saya tak ada yang puasa. Oke, kalau tak bisa mampu berpuasa, ngaji Al-Quran. Minimal 10 hari itu bisa hatam 1 kali. Aduh males Pak Ustadz, mata sudah agak rabun sedikit. Oh kalau tak bisa sholat sunat. Aduh kadang lutut sakit Pak Ustadz. Kalau tak bisa sedekah. Sedekah udah banyak bayar SPP Ustadz, udah didaftarkan kurban Pak Ustadz. Mati aja lah kalau kayak gitu. Gimana kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 tak bisa beramal soleh? Sedikitnya, sekecil apapun, walau bisyikki tamratin, meskipun hanya sekedar ngasih 1 kurma, 1 biji kurma, tidak masalah. Jadi apapun bentuknya, kalau kita tahu ilmunya, maka akan terangkat derajat kita, karena kita tahu. Tapi kalau banyak orang yang beramal tapi tidak berilmu, ini yang susah. Kenapa kamu puasa? Aku ikut-ikut aja lah pengurus itu. Makanya itulah pentingnya mengaji. Karena mengaji ini bapak-bapak dari rumah, 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Jadi kalau kita mengaji, dapat ilmunya, dapat pahalanya, dapat keutamanya. Banyak orang beramal soleh tapi tidak berilmu. Itu tidak utama. Itulah kenapa orang berilmu itu harus sampai mati pun kita butuh ilmu. Kata para ulama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari gendongan seorang ibu sampai kita meninggal, liang lahat. Kenapa mesti seperti itu? Orang mati pun butuh ilmu. Ada orang mati tiba-tiba langsung dikubur aja begitu. Tak.
Kita mesti harus dikafani, dimandiin, itu ada tata caranya. Kalau perempuan berapa lapis, kalau laki-laki berapa lapis. Orang mati pun butuh ilmu. Maka bapak-bapak sungguh beruntung yang masih istiqomah memakmurkan masjid sampai hari ini masih betah. Ngantuk-ngantuk sedikit tak masalah. Nanti saya teriak, bisa bangun sedikit. Jadi apa maknanya? Bahwa 10 terakhir, 10 awal di bulan Dzulhijjah ini sangat utama beramal soleh apa saja.